Assalamualaikum anak-anak semua. Hayo, sudahkah anak-anak tahu sejarah Idul Adha itu seperti apa? Ayo sama-sama kita perhatikan. Sejarah Hari Raya Kurban diawali dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat, lagi cekatan ini supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Peristiwa ini dinyatakan dalam Al-Quran, Quran Surat As-Saffat ayat 102, yang artinya, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, datanglah setan sambil berkata, "Ibrahim, kamu orang tua macam apa? Apa kata orang nanti, anak saja disembelih? Apa tidak malu? Tega sekali, anak satu-satunya disembelih." Tetapi Nabi Ibrahim sudah mempunyai tekad. Ia mengambil batu lalu mengucapkan, "Bismillah, Allahu Akbar." Batu itu dilempar. Akhirnya setan pun pergi menjauh. Ketika sang ayah belum juga mengayunkan pisau di leher putranya, Ismail mengira ayahnya ragu. Seraya ia melepaskan tali pengikat dan tangannya. Agar tidak muncul suatu kesan bahwa sang anak menurut untuk dibaringkan karena dipaksa, ia meminta ayahnya mengayunkan pisau sambil berpaling, supaya tidak melihat wajahnya. Nabi Ibrahim memantapkan niatnya. Nabi Ismail pasrah bulat-bulat seperti ayahnya yang telah tawakal. Sedetik setelah pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya. Tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi kedua ayah dan anak ini, memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 107-110. "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Nah, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril kagum seraya terlontar darinya suatu ungkapan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Nabi Ibrahim pun menjawab, "La ilaha illallah, Allahu Akbar." Yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, "Allahu Akbar walillahil hamd." Nah, pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia itu membuat Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar, yang mempunyai arti besar. Peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail di atas bagi kita harus dimaknai sebagai pesan simbolik agama yang mengandung pembelajaran paling tidak pada 3 hal. Yang pertama, ketakwaan, terkait dengan ketaatan seorang hamba kepada Sang Khalik dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Di musim pandemi seperti ini, kita tidak disarankan untuk berkumpul atau beribadah di luar atau di masjid. Maka kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sholat, melaksanakan tadarus Al-Quran, mengaji dan belajar di rumah. Yang kedua adalah hikmah yang dapat dipetik dalam konteks ini. Seorang muslim diingatkan untuk siap sedia berkurban demi kebahagiaan orang lain. Karena di musim pandemi seperti ini, banyak sekali orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, baik itu materi ataupun non-materi. Kita harus saling menyemangati dan membantu siapa saja yang membutuhkan. Ketiga, peningkatan kualitas diri. Hikmah yang ketiga dari ritual keagamaan ini adalah memperkukuh empati, kesadaran diri, pengendalian, dan pengolahan diri yang merupakan cikal bakal akhlak terpuji. Walaupun di saat pandemi seperti ini, kita harus bersabar.
Nah, kita juga harus optimis dan selalu semangat dalam belajar dan beribadah dari rumah. Tetap optimis, pandemi pasti berlalu. Kami ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi keramaian. Dadah, sampai berjumpa kembali.